Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pembelajaran Waalaikumsalam. PKN hari ini. Ya. Dan sebelumnya kalian harus sudah masuk ke ruangan ya, sebelum jam dimulai, dan juga baiknya kita berdoa dulu ya. Doa sebelum kegiatan belajar mengajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu ya, dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Demikian ya. Amin. Seperti yang pernah kita pelajari di minggu kemarin, bahwa materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah materi yang akan disampaikan pada hari ini. Ini ada kaitannya dengan materi kemarin, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, yang mana substansi hak dan kewajiban warga negara ini dalam Pancasila ini ya, bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, maka dalam substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila ini terdapat beberapa nilai. Ya, ada 3 nilai, satu nilai praktis, nilai instrumen, dan nilai dasar. Ya, kalau secara berurutan nilai dasar, nilai praktis, dan nilai instrumen seperti itu. Nah, kompetensi yang akan kita dapatkan dari materi bab 1 ini, yaitu cara pengetahuan bahwa kalian diharapkan mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Marilah kita ke materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga, yang mana materi ini akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian sudah siap untuk mendengar materinya? Saya akan Siap, share. Ustaz. Siap, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Ini kita ke kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Di kegiatan pembelajaran 1 dan 2, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa negara sangat menjamin warga negara dalam memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Seharusnya jika semuanya menyadari bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban negara, maka negara Indonesia akan damai sekali, bahkan dunia sekalipun. Namun pada kenyataannya, hampir setiap hari kita mendengar bahkan menyaksikan masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya oleh faktor-faktor egois seperti itu ya, sikap egois dan mementingkan dirinya sendiri. Ya. Nah, sikap egois ini ya, atau mementingkan diri sendiri, merupakan
motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, ya. Jadi hanya merasa dirinya itu yang paling benar, merasa dirinya yang paling hebat, ya. Nah, egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Nah, ini adalah sikap atau faktor-faktor sebagai pelanggaran terhadap hak warga negara. Nah, yang kedua, di sini jelaskan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, ya. Bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah di era globalisasi ini banyak tantangan, ya. Memang bagi negeri kita sekarang di masa pandemik yang artinya PPKM ditambah diperpanjang, artinya kemarin sudah diperpanjang sampai ke tanggal 16 Agustus, ya, diperpanjang lagi sampai tanggal 23 Agustus. Jadi seolah-olah pemerintah itu seperti mempermainkan, padahal diperpanjang dalam seminggu itu mau melihat dulu laju, artinya laju penyebaran virus itu apakah sudah menurun atau masih meningkat. Makanya perpanjang itu seminggu, ya. Dalam jarak seminggu itu dilihat dulu grafiknya apakah pandemik di Indonesia itu, ya, COVID-19 itu sudah menurun atau bahkan cenderung naik. Kalau misalnya naik, maka itu akan perpanjangan untuk PPKM. Kalau misalnya pas turun tapi tidak signifikan, maka itu juga diperpanjang PPKM dengan diturunkan levelnya seperti ini. Nah, kadangkala kesadaran ini banyak sekali dari warga negara kita yang rendah, ya. Jadi kadangkala kita sering mengumpat seolah-olah pemerintah itu tidak adil, pemerintah itu tidak berpihak ke warga. Padahal pemerintah itu intinya ingin menyelamatkan nyawa dari warga negara, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tidak toleran, ya. Tidak toleran ini berarti sikap tidak toleran adalah suatu sikap yang tidak memperlihatkan adanya saling menghormati, ya, dan menghargai antar kelompok atau antar individu. Nah, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Diskriminasi muncul ketika sikap toleransi tidak terjadi. Nah, ini misalnya kalau di kalian itu dalam pembelajaran hanya kalian saja yang misalnya pas di diskusi, misalnya sebuah diskusi hanya didominasi oleh yang lain, tidak mengindahkan yang lainnya, gitu. Nah, yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuasaan, ya. Penyalahgunaan kekuasaan ini adalah penyimpangan dalam jabatan, adalah salah satu tindakan yang melanggar hukum. Seperti pas kemarin misalnya ada menteri kita yang terjerat korupsi. Nah, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang harusnya bantuan itu sampai ke masyarakat tanpa potongan apapun, tapi ini malah dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, hingga saat ini masih banyak perilaku yang dianggap pelanggaran terhadap hak warga negara, baik yang dilakukan oleh negara maupun warga negara lainnya. Nah, seperti yang tadi penyalahgunaan kekuasaan, ini adalah korupsi dan pemberian upah buruh yang rendah. Korupsi ini banyak dilakukan. Kita jangan berpikir bahwa pemerintah saja yang korupsi. Mungkin di kelas kita pun ya, itu ada misalnya, ya. Nah, ini biasanya lebih kepada tertujunya tuh kepada misalnya bendahara, ya, belanja yang di markup atau misalnya ya apalah macam itu, macam korupsi. Nah, itu juga penyalahgunaan kekuasaan. Dia diberikan jabatan bendahara, tapi dia menyalahgunakan juga jabatan itu. Halo? Ya? Enggak, Ustadz. Apa? Enggak, dia bendahara enggak gitu. Iya, enggak, maksudnya salah satu contoh. Enggak, di kelas 12 IPA 1 mah ini kan mengambil contoh misalnya gitu. Jadi seorang bendahara itu sulit, ya, artinya bakal banyak maaf enggak maksud ke sana gitu, bukan
bendahara. Iya, dia mah keren deh. Ih, Ustadz, dia mah jangan didengerin, dia mah keren. Enggak. Ya, enggak apa-apa, maaf aja ini. Ini hanya sampel, maksudnya sampel seperti itu ya. Lanjut ya. Ya, lanjut. Jangan diambil hati ya. Ini hanya sampel-sampel saja. Saya mengambil sampel, maksudnya di sekolah pun. Jadi kita kadangkala sering menyalahkan orang lain, sering menyalahkan pemerintah. Padahal di diri kita sendiri juga kadangkala jangan bendahara lah ya. Kita ambilkan seperti misalnya kalian Uniko, tahu nggak Uniko? Ya, Ya, usaha nipu. usaha nipu kolot misalnya gitu kan ada kan. Nah itulah salah satunya seperti itu. Itu juga sama penyalahgunaan kekuasaan ya, bahwa orang tua sudah memberikan kepercayaan kepada kita tapi kita kadang-kala tidak amanah itu ya. Maaf ya bendahara. Jangan ini. Oke, Ustadz. Ya, bercanda, Ustaz. Si Ali. Jangan diambil hati. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi upah buruh ya. Ini banyak sekali nih ya. Perusahaan-perusahaan yang tidak taat aturan ya. Harusnya UMR di Kabupaten Purwakarta itu misalnya 3.800.000, tapi ini banyak memberikan misalnya di bawah UMR ya. Banyak yang digaji di bawah UMR. Dengan gaji 3.800.000 pun kita masih morat-marit untuk hidup, tapi ini malah di bawah 3.800.000 ini. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang sering menyalahgunakan kewenangannya. Nah, ini berikut adalah contoh pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Ini peristiwa penculikan ini yang artinya yang terbaru lah itu ya. Jadi peristiwa penculikan para aktivis politik 1958. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa waktu itu unjuk rasa ya di DPR, di gedung DPR untuk menuntut Presiden Soeharto turun. Karena tuntutannya karena apa? Karena memang waktu itu Soeharto terlalu lama ya, 32 tahun dia menjabat presiden, dan juga perekonomian Indonesia waktu itu dilanda krisis ya. Kita multi krisis, baik krisis ekonomi, krisis moral maupun krisis budaya ya. Nah, ini banyak banyak aktivis yang waktu itu diculik oleh dalam hal ini mungkin tentara ya, yang diculik oleh tentara, disiksa dan sampai saat ini hilang entah kemana. Maka Komnas HAM sampai saat ini itu masih artinya menuntut kepada pemerintah dalam hal ini presiden untuk menuntaskan kasus HAM di masa lalu. Yang kedua adalah kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja ya. Jadi jangan dikira perempuan itu lemah, ternyata perempuan itu bisa memobilisir gerakan pekerja yang lainnya ya. Kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita di PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur, ini Sidoarjo ya. Bagaimana mereka Marsina ini memperjuangkan hak-hak buruh sehingga pengusaha merasa jengah dan akhirnya terbunuhlah Marsina ya. Ini sama. Yang ketiga, kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas Yogyakarta. Ini mengungkap penyelewengan yang dilakukan pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah dalam ini adalah kepala desa tentang sebuah kasus ya, sehingga mereka dalam hal ini menggerakkan macam preman-preman dan akhirnya terbunuhlah wartawan Udin dari Harian Umum Bernas. Yang keempat ada peristiwa Trisakti dan Semanggi. Nah, ini masih sama dengan yang ini ya. Nah, jadi ini penculikan para aktivis politik, dan ini adalah peristiwa Trisakti dan Semanggi. Ini waktu itu mencekam sekali ya. Artinya di peristiwa Trisakti ini banyak orang yang artinya mahasiswa yang hilang, mahasiswa yang artinya pasti culik ya. Nah, ini yang terbaru adalah kasus bom Bali ya. Nah, ini dilakukan oleh Imam Samudra. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran hak ya, pelanggaran hak yang dilakukan oleh segelintir orang, oleh pemerintah. Ini ada ya. Ini oleh segelintir orang. Kalau ini oleh misalnya oleh pemerintah, ini oleh sama juga pemerintah daerah, ini adalah oleh pengusaha ya.
Itu kasusnya. Nah, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Nah, kita sering memandang pelanggaran hak itu adalah pemerintah dan juga di luar eksternal. Ternyata di lingkungan keluarga atau di internal pun sama. Satu, orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya, ya. Bisa jadi mungkin perjodohan itu termasuk juga ya, pemaksaan kehendak, ya. Perjodohan. Mending kalau yang laki-laki dijodohkannya sama yang cakep, ya. Ini yang perempuan dijodohkan sama yang burik. Itu kadang-kadang seperti itu, ya. Oh, dilihat tampangnya juga ini udah nggak mood, Ini apalagi kantongnya nih seperti itu, ya. Kedua, orang tua menganiaya anaknya. Tidak sedikit nih ya, yang istilahnya pas anak ingin sesuatu dikasih enggak, dipukulin iya, ya. Seperti misalnya contoh, mah minta uang buat jajan, duit wae, biasanya kan seperti itu kan, anak duit wae tadi padahal baru minta gitu, dikasih enggak, dipukul iya. Nah ini ya. Yang ketiga, anak melawan, menganiaya orang tua atau saudaranya. Nah ini banyak juga kejadian di zaman sekarang itu, anak yang melawan orang tuanya, ya, menganiaya saudaranya. Yang keempat, majikan memperlakukan asisten rumah tangganya sewenang-wenang dan tidak mempedulikan hak-haknya. Jadi buruh ataupun misalnya pembantu yang tidak pernah diberikan jatah libur, padahal sama saja mereka pun bekerja. Harusnya mereka diberikan libur. Ternyata tidak ada libur satu hari pun untuk misalnya para pembantunya, atau bahkan buruh yang tidak pernah diberikan THR, ya. Ini sama. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah. Nah, tadi di rumah, sekarang di sekolah, ya. Oknum guru melakukan kekerasan fisik kepada siswanya, main tempeleng, ya. Salah dikit tempeleng, degulkeun. Nah, itu adalah kekerasan fisik kepada siswanya. Dua, oknum siswa senior melakukan tindak kekerasan fisik dan mental kepada juniornya. Mentang-mentang seniornya kita artinya melakukan kekerasan kepada adiknya, menyuruh-nyuruh, tidak mau, tempeleng juga. Nah itu adalah kekerasan, contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah. Tiga, siswa melakukan tawuran, ya. Insya Allah MAI ini sesuai dengan singkatannya Madrasah Adabiyah Islamiyah, tidak akan melakukan tawuran. Tidak terdengar Madrasah Aliyah MAI tawuran dengan SMK 1 Purwakarta, ya. Karena kan laki-laki semua di sini, banyaknya cewek yang maju ke depan tuh, banyak cewek yang menerjangnya, ya. Itu sungguh ironis dan mungkin aneh, ya. Kejadian langka lah. Nah ini contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat, yaitu pertikaian antar kelompok, antar geng, antar suku, atau bahkan antar RT, ya. Ini biasa muncul di mana? Biasa muncul misalnya pas pertandingan 17-an nih, ya. 17-an main bola antar RT, ya, terjadi keributan, bisa. Penculikan bayi, anak, kemudian minta tebusan, ya. Ini human trafficking, ya. Terus pembunuhan. Yang keempat adalah merusak sarana fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan keputusan pemerintah. Unjuk rasa, membakar gedung pemerintah, unjuk rasa, membakar sekolahan ataupun balai desa. Nah ini sama aja termasuk kepada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi di dalam masyarakat sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban. Salah satunya yaitu melakukan pelanggaran hukum. Misalnya pelanggaran tertib lalu lintas. Disuruh pakai helm, kita berkendara sepeda motor pakai helm, ternyata kita tidak pernah memakai helm. Di plus stopan lampu merah kita tidak berhenti, kita malah langsung nerobos lampu merah. Nah itu adalah pelanggaran dan juga pengingkaran kewajiban dari warga negara, ya. Itu yang artinya materi untuk kali ini, ya, bahwa kita ulas kembali, ya, bahwa pengingkaran kasus pelanggaran hak itu bukan hanya dilakukan istilahnya
di pemerintahan, tapi pelanggaran-pelanggaran hak juga, ya, hak asasi manusia itu kadangkala ada di lingkungan kita, di keluarga, ada di masyarakat, atau bahkan itu di sekolah sendiri tidak luput dari kasus pelanggaran HAM. Untuk itu, kalian sebagai pelajar sudah seyogianya kalian menampilkan sikap yang demokratis, sikap yang menghargai hak asasi orang lain. Nah, tugas untuk kalian pada pagi hari ini, ya, kalian kita buka dulu. Andika sampai duaan. Kita tugas ke ini, ya, akan berikan tugas. Tolong dicatat tugasnya. Maaf ya, lagi error dikit. Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, ya, bahwa pelanggaran terhadap hak dan pengirian kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sikap egois, mementingkan dirinya sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengirian kewajiban juga terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Yang ketiga, banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kewajibannya, ya, menuntut haknya tapi tidak pernah melaksanakan kewajibannya. Itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, untuk ini penugasan mandiri, saya nanti kirim di Google, di e-learning, ya. Saya unggah di e-learning atau saya kirimkan ke wali kelasnya, ya. Saya kirimkan ke wali kelas kalian supaya untuk mengerjakan tugas ini. Oke. Karena waktu sudah habis, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga dengan pelajaran hari ini kalian bisa bertambah ilmu dan juga bisa menjadi anak yang taat terhadap peraturan, ya, anak yang menghargai hak asasi manusia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam undur diri. warahmatullahi wabarakatuh. Andika sampai setempat.